Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya berbicara mengenai Joshua. Joshua itu murid langsung daripada Musa. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Musa dan Joshua? Itu pekerjaan yang luar biasa. Ya, kalau bilang asam gat itu di situ. Ya, lewat Musa laut terbelah. Lewat Joshua matahari stop. Berhenti beberapa waktu. Karena dia harus menyelesaikan peperangan. Bahkan dalam kitab Joshua dikatakan bahwa Tuhan menggenapi semua yang dijanjikan. Wow, itu asik kalau dengar begitu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini orang-orang super atau orang-orang yang biasa? Dan kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup Joshua dan Musa, apakah Tuhan juga bisa mengerjakan sesuatu dalam hidup kita? Dan apakah Tuhan juga mau pakai kita apa enggak? Coba kita renungkan sejenak. Tuhan mau enggak pakai saya? Untuk hidup saya, untuk keluarga saya, buat teman-teman saya? Apakah Tuhan mau pakai saya? Even di tahun 2021 yang penuh dengan ketidakpastian ini. Sekalipun vaksin sudah ada, banyak kesaksian vaksinnya, bahkan ada yang melumpuhkan orang, bahkan ada yang bikin alergi, segala macam berita yang menakutkan. Banyak yang tidak, bahkan tidak, apakah ekonomi kita bisa berubah lebih baik? Banyak ketidakpastian. Nah, di tengah ketidakpastian ini, saya mau sharing firman Tuhan yang saya kasih judul, tuntunan Tuhan di tengah ketidakpastian. Di tahun 2021 ini. Ya. Kita berada di musim dan waktu yang Tuhan ciptakan. Alkitab berkata Tuhan itu merubah musim dan waktu. Jadi tahun 2021 adalah Tuhan persembahkan kepada kita. Ini pemberian Tuhan. Waktu yang luar biasa. Namun yang pasti, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Lihat orang sebelah saudara bilang, Tuhan tidak meninggalkan kamu. Florence Chadwick berkata begini, aku gagal bukan karena aku tidak mampu. Beliau adalah seorang perenang laut yang luar biasa, yang sangat populer di zaman itu, di zaman dia. Dia perenang ulung, kelas dunia. Paling brilian, dianggap paling brilian di kelasnya. Dia merupakan wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Inggris bolak-balik. Jadi dia punya kemampuan yang luar biasa dalam berenang ya. Chadwick juga telah meraih begitu banyak penghargaan dalam hal berenang. Walaupun begitu, dia belum puas. Ya. Dia ingin menantang lautan yang lebih luas lagi. Jadi pada waktu tahun 1952, dia menemukan tantangan baru, yaitu menyeberang dari Pulau Catalina menuju pantai California. Nah, itu selatnya gitu ya, lo bisa lihat ya, dari sini ada garis merah itu. Pulau Catalina menuju seberang. Nah, ini di musim yang sangat dingin, tapi dia memutuskan untuk berenang. Luar biasa ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Jadi dia, sementara dia berenang, diikuti oleh pelatihnya dengan boat. Nah, singkat cerita, dia sudah berenang 15 jam pada hari itu. Pagi-pagi. Ya, dia sudah berenang 15 jam. Di dalam keadaan kabut dan dingin yang begitu luar biasa. Udah 15 jam, dia minta berhenti. Tapi pelatihnya bilang, no, kamu pasti bisa. Terus aja. Dan Chadwick coba melihat ujungnya tidak kelihatan. Tapi dia disuruh berenang terus. Setelah 15 jam kemudian dia berusaha lagi berenang. Tapi akhirnya dia menyerah. Dia nggak nyampe. Kemudian dia naik ke kapal, ke boatnya itu.
Dan mereka berjalan, ternyata dari jarak dia berhenti sampai ke pantai itu hanya 800 meter. Nggak sampai 1 kilo. 15 jam dia lewati dengan luar biasa. Tapi tinggal 800, dia menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena dia nggak lihat pantainya. Karena kabut yang begitu tebal. Jadi makanya dia katakan begini. Saya gagal bukan tidak mampu. Tapi kalau saya cari-cari alasan, yang saya mau bilang, karena saya tidak melihat pantai itu. Nah, apa moral story-nya cerita ini yang kita bisa pelajari dari situ? Kalau kita nggak bisa melihat dengan mainnya kita, bahwa Tuhan menyertai kita, hal yang sama akan terjadi pada kita. Kita akan berhenti tengah jalan. Bahkan kalau kita tidak melihat di pikiran kita, bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita yang paling jorok sekalipun, kita akan hidup dalam penuduhan yang tidak akan selesai. Tapi bagaimana kita bisa melihat, Tuhan sudah mati untuk saya. Tuhan Yesus sudah mati untuk setiap saudara. Tidak ada alasan buat berhenti. Karena dia sudah menyediakan seperti yang dinubuatkan tadi, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan lagu sudah nyanyikan, besok pasti lebih baik. Kita nggak tahu seperti apa, tapi ada garansi dari Tuhan. Aku Tuhan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan katakan bahwa dia yang memberikan, menciptakan tahun 2021 ini. Musim dan waktu dia yang rubah. Dia yang change. Kalau tahun 2020 ada COVID, Tuhan tetap take control situasi. Kalau kita bisa lihat di pikiran kita seperti itu, kita akan never give up. Tapi kalau kita tidak melihat the same story sama dengan Catwick ini, kita bisa berhenti di tengah jalan. Karena itu jaga pikiran kita, terus melihat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi Anda dan saya. Saya percaya Anda akan bersuka cita kalau Anda bisa melihat dengan mind saudara, pikiran saudara, bahwa Tuhan menyertai kita. Dan izinkanlah Tuhan memberikan gambaran, picture dalam pikiran kita bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab menulis, dia memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Sehingga tidak ada satu pun bisa merebut kita dari tangan dia. Bahkan waktu Tuhan berjalan dengan kita di pantai, telapaknya cuma satu pasang. Kenapa? Karena dia menggendong kita. Bisakah kita lihat dengan pikiran kita? Kalau kita tidak lihat, kita akan sama seperti Catwick, berhenti di tengah jalan. Nah, mari kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Joshua, dan Joshua melihat itu. Bagaimana Alkitab memberikan satu peristiwa yang cocok buat kita memasuki tahun 2021 ini. Mari kita melihat Tuhan menuntun bangsa Israel, bagaimana Tuhan menuntun Joshua. Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan, yaitu teksnya di Yosua 3 ayat 6. Kalau kemarin sampai ayat ke-5, sudah bisa dengar juga firman Tuhannya. Sekarang ini ayat 6 sampai Yosua 4 ayat 24. Tapi kita tidak baca semua, nanti habis waktunya buat baca teksnya aja ya. Saya akan baca beberapa ayat untuk kita dapat picture-nya. Di ayat ke-7 dikatakan Tuhan berfirman. Ya. Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Di ayat 8, maka kau perintahkanlah kepada imam pengangkut tabut perjanjian. Demikian, setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan, harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Kemudian di ayat ke-11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan akan terputus. Air turun dari hulu akan berhenti mengalir seperti bendungan. Jadi begitu yang pikul tabut Tuhan taruh kakinya di sungai, air yang sedang jalan berhenti seperti bendungan dan ininya habis. Jadi kering. Ini firman Tuhan buat Joshua. Dan Joshua melakukan itu. Kemudian di ayat kedua dikatakan gini, pilihlah dari bangsa ini 12 orang dari tiap-tiap suku, perintahkan mereka angkat 12 batu yang dipijakkan kakinya oleh imam-imam itu, kemudian bawa ke tepi. Dan untuk apa batu itu? Di ayat 20 dikatakan begini, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Joshua di Gilgal. Dan berkata pada orang Israel, demikian, apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah engkau beritahu pada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, lagu yang Pak Ari nyanyikan tadi, hanya Dia yang bisa melakukan ini. Nah, jelas sekali dalam tuntunan cerita ini atau peristiwa ini, bahwa Tuhan menuntun, memperlihatkan kepada mereka bahwa Dia perhatian, Dia peduli, Dia membawa mereka, bahkan Dia membuat satu memori untuk next generation. Dan jelas sekali bahwa Tuhan menunjukkan kepedulian Dia kepada bangsa itu. Jadi begitu mereka mau menyeberang sungai Yordan, mereka nggak tahu harus bikin apa. Firman Tuhan datang. Tuhan kasih tahu jelas, kamu harus bikin apa lebih dulu. Setelah itu Joshua mentaati betul, dia atur persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dan ayat penutupnya bagus sekali. Selalu begitu ya, kalau saudara baca cerita Daniel yang dibuang ke dalam api, dibuang ke dalam gua singa, ujung-ujungnya yaitu sama ini, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Semua mujizat, semua penyertaan, semua perkara-perkara ajaib, supaya semua bangsa tahu dan takut akan Tuhan. Dan jangan sampai kita lupa pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup kita, karena purpose-nya itu. Nah, dari balik cerita ini, saya coba merenungkan, saya berdoa, Tuhan apa sih yang Tuhan mau pesan buat jemaat ini? Dari Joshua 3 ayat 7 sampai Joshua 4 ayat 24, apa yang Tuhan mau kasih, yang Tuhan mau kami lihat. Nah, saya mau ajak saudara 3 pesan penting yang Tuhan mau perlihatkan lewat peristiwa itu. Bagaimana mereka menyeberang ke sungai Yordan. Itu sungai Yordan itu di musim itu jaraknya 1 kilometer lebarnya itu. Dan arusnya keras sekali menuju ke laut itu. Keras sekali. Jadi mereka kalau nyebrang itu terhanyut pasti. Dan Tuhan berfirman pada Joshua. Nah, jadi pesan apa sih yang Tuhan mau perlihatkan dari cerita ini? Mari kita simak baik-baik. Duduk yang manis, buka hati saudara, izinkan Tuhan berbicara pada saudara. Yang pertama, dengar baik-baik. Setiap orang bisa percaya dan yakin akan perintah Tuhan. Dengar baik-baik. Setiap orang, artinya termasuk Anda dan saya, bisa menjadi orang yang percaya dan yakin akan perintah Tuhan. Karena kembali Joshua bukanlah makhluk super. Dia makhluk yang sama dengan kita. Firman Tuhan, Joshua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman pada Joshua, pada hari ini, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Yang saya mau garis bawahi di sini, Tuhan berfirman kepada Joshua. Tuhan kasih tahu persis apa yang dia harus buat.
Saya berdoa juga Tuhan kasih tahu Anda apa yang Anda harus buat di tahun 2021. Jadi ada perintah Tuhan. Bagaimana menghadapi situasi yang mereka dihadang oleh sungai Yordan. Mereka mau masuk kepada tujuan Tuhan, kepada rencana Tuhan, tapi yang terhalang dengan sungai Yordan. Dalam keadaan seperti itu, dengar baik-baik, Tuhan berfirman kepada Joshua. Kita yang di awal tahun 2021, kita nggak tahu bagaimana ekonomi besok, kita nggak tahu bagaimana vaksin, kita nggak tahu pemulihan, nggak tahu seperti apa. PHK sedang menunggu, begitu jutaan karyawan akan di PHK. Bagaimana besok? Tuhan berfirman atau tidak kepada kita. Yang saya mau kasih tahu di sini, yang bikin saya amazing, bikin saya merenung sejenak, saya berhenti sejenak. Joshua percaya akan firman Tuhan. Joshua punya firman Tuhan dan dia tahu betul ini bukan setan yang ngomong. Ini bukan pikirannya sendiri yang ngomong. Dia tahu betul ini suara Tuhan. Nah, apakah Anda dan saya bisa yakin bahwa Tuhan berbicara kepada Anda? Tuhan beri perintah kepada kita di awal tahun ini, atau kita lagi bengong aja apa yang kita nggak tahu mau bikin apa? Dan pesan Tuhan lewat cerita ini yang pertama, setiap Anda bisa dengar perintah Tuhan. Dan Anda bisa bilang, yes Tuhan, ini untuk saya. Ini untuk keluarga saya. Ini untuk perusahaan saya. Ini untuk bisnis saya. Ini untuk saya sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak. Ini pesan Tuhan. Apakah Anda punya itu? Kalau Anda tidak punya itu, sama dengan tadi, Catwick, dia nggak melihat ujungnya seperti apa. Anda tidak bisa melewati tahun ini. Yakobus ceritakan, Joshua itu manusia biasa, sama kayak kita. Nah, apa yang membedakan Joshua dengan yang lain? Diceritakan di sini bahwa Joshua itu masih kecil waktu laut terbelah, kan? Sekarang itu 40 tahun kemudian. Jadi umur berapa dia kira-kira di situ? Dia lihat. Tapi di tengah pertumbuhan dia, diceritakan di situ bahwa kalau mereka sudah, misalnya mereka sampai ke padang gurun, mereka bikin kemah. Di tengah itu ada kemah pertemuan namanya. Nah, hanya yang boleh masuk Musa untuk berdoa dan ketemu Tuhan. Dan Joshua ini abdi Musa. Nah, kalau saudara bilang abdi itu, kalau di Alkitab itu ada abdi Musa, ada abdi Elisa. Ya, itu mereka tuh seperti yang membantu cuci tangannya. Itu pengabdiannya kayak gitu loh. Jadi Joshua tuh seperti bantu cuci tangannya Musa. Pengabdiannya kayak gitu. Nah, yang diceritakan di sini bahwa waktu Musa berdoa, ternyata Joshua selalu ikut berdoa. Dan diceritakan, bahkan waktu Musa sudah selesai berdoa, Musa sudah aminin, sudah selesai ketemu Tuhan, ternyata Joshua masih berdoa. Ini yang saya bilang, dia berbeda dari yang lain. Dia tuh tidak ikut-ikutan. Tidak hanya terjebak di agamawi, upacara agama. Hanya ikut Musa doa, dia doa, sambil doa dia lihat, udah selesai belum? Kok lama banget ini? Belum selesai. Tapi dia berdoa, sampai dia nggak sadar bahwa bosnya sudah selesai, dia masih menikmati relationship dia dengan Tuhan. Ini yang membedakan. Saudara sini ada ikut doa pagi hari Sabtu. Pahit pun sudah selesai, Anda masih tutup mata berdoa. Ada sih, tapi ada bunyi-bunyi yang lain gitu. Gitu. Jadi Joshua mengenal betul Tuhannya. Dia tidak terjebak di aturan-aturan agamawi. Dia tidak ikut-ikutan. Nah, mungkin sama kayak kita. Saya percaya kita di sini bukan ikut-ikutan ke gereja. Oh, kita lebih berani. Oh, kita lebih bisa. Kita aman. Kita mau ibadah. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita cari Tuhan di tengah pandemi gini?
Apakah kita seperti Joshua, atau seperti kelompok yang hanya ikut-ikutan? Nanti begitu habis gereja nggak diberkati, ngomel-ngomel. Atau habis gereja nggak berasa diberkati apa enggak? Joshua berbeda. Dia terhubung sama Tuhan. Dia terhubung sama Allah-Nya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat spesial. Tidak tergantikan. Ini yang Yosua nikmati. Hubungan Tuhan dengan setiap Anda dan saya di ruangan ini. Setiap Anda terhubung dengan Tuhan, itu seperti suami istri. Tidak ada hubungan seperti itu di muka bumi ini yang sangat spesial kecuali suami istri. Sangat-sangat spesial. Secret. Nah, sama hal, hubungan kita dengan Tuhan itu begitu. Jadi, ada tempat khusus Anda di hati Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dengar baik-baik. Tidak ada yang bisa menggantikan tempat Anda di hadapan Tuhan. Ini yang Joshua ambil tempat itu. Sehingga begitu Tuhan berfirman, yes, ini suara Tuhan. Yes, ini firman Tuhan. Saya tahu betul ini Tuhan yang ngomong. Karena saya punya relationship dengan dia. Saya tidak ikut-ikutan, Joshua bilang. Saya bukan berdoa karena Musa berdoa, tapi saya terhubung dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini tahun yang sulit ini, saya percaya Tuhan tidak mengizinkan situasi ini untuk menyiksa kita. Dia Bapa yang baik. Dengar baik-baik, dia itu Bapa. Tapi apa yang saya lihat dari cerita ini, yang Tuhan singkapkan, bahwa tahun ini yang sulit ini, sebenarnya Tuhan ingin membangun kita. Tuhan ingin memberi kita kesempatan terhubung dengan dia. Tuhan ingin memberikan kita kesempatan kita lebih lagi untuk mengasihi dia. Dengar baik-baik. Kalau Anda nggak tangkap ini, message yang Tuhan mau berikan, Anda miss kesempatan. Tuhan tidak menyiksa kita. Saya garanti 100% Tuhan tidak menyiksa kita dengan COVID ini. Tapi Tuhan sedang membuka kesempatan bagaimana kita terkonek dengan dia. Tapi mungkin Anda bilang, Pak Denny nggak tahu, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah berdoa tiap hari. Aku sudah begini-begini. Sebentar. Saya mau kasih tahu pesan Tuhan dari hari ini. Dia mau engkau lebih lagi. Oh, saya sudah Pak Denny. Dia mau lebih daripada sebelumnya. Dia mau kita bersungguh-sungguh lebih lagi dengan dia. Karena dia sendiri bersungguh-sungguh dengan kita. Di Taman Getsemani, dia berjuang, dia berkelahi dengan dirinya sendiri. Dia bilang, Bapak kalau boleh jangan ini lalu. Tapi demi Pak Ari, demi Herlina, demi Pak Hama, demi Samuel, demi kita semua, dia bilang, tapi kehendakmu yang jadi. Halo, Tuhan tidak menyiksa kita. Dia mau kita lebih lagi dengan dia. Dan itu hubungan yang secret, rahasia. Hanya engkau dengan dia. Dia mau menikmati hubungan itu. Kalau Anda sudah menikah, Anda menikmati relationship dengan pasangan saudara. Anda bilang, saya happy, saya menikmati. Itulah hati Tuhan sebenarnya dengan Anda. Waktu Anda terhubung dengan dia. Dia mau bilang begitu gini, oke, saya mau engkau lebih percaya lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mencintai aku lebih lagi. Karena waktu kita lebih sungguh-sungguh lagi dekat dengan Tuhan, even di tengah masalah, kita akan melihat sisi yang lain yang belum kita lihat sebelumnya. Saya ingat tahun 2005 kalau nggak salah, saya kami mengalami kesulitan yang luar biasa pada waktu itu. Tapi saya ingat dalam kesulitan yang begitu luar biasa,
Kalau rumah kami tinggal di Danau Buyan waktu itu, ada lantai 2 yang cuma 1 kamar. Saya masuk, saya cuma duduk berdoa, Tuhan, saya tahu ini sulit. Tapi saya percaya, Engkau sedang mengajar saya sesuatu. Dan di situ ada buku-buku. Dan saya digerakkan, saya ambil buku, saya ingat betul bukunya Pak Timotius Subekti. Dia berbicara mengenai 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Tuhan menyediakan benih dan roti untuk dimakan. Dia sanggup melipat gandakan. Hari itu saya tahu. Setiap apa yang saya terima, ada benih, ada roti. Artinya ada yang saya makan, ada yang saya tabur. Itulah kehidupan untuk diberkati. Itu sisi yang saya belajar di tengah kesulitan. Ternyata Abraham juga mengalami. Dia sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh bikin persembahan setiap tempat yang dia temui. Dia bangun mesbah Betel untuk menyembah Tuhan. Tapi begitu janjinya terpenuhi, dia punya anak. Tuhan bilang, serahkan anak. Apa-apaan ini Tuhan ini? Aku sudah tunggu 25 tahun. Kurang apa aku melayani Engkau dan mencintai Engkau Tuhan? Kenapa harus anakku diminta lagi? Satu-satunya lagi. Dia tahu betul yang minta itu Tuhan, bukan setan. Sama kayak Joshua, ngerti betul apa yang Tuhan ngomong. Dia bawa sampai di atas gunung, pas dia mau menyerahkan, Tuhan bilang stop. Ada kambing hutan yang tersangkut tanduknya. Hari itu, di balik cerita itu, Abraham mengatakan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sisi itu dia tidak kenal sebelumnya. Tapi di tengah tekanan, situasi, dia mengenal sisi yang lain dari Tuhan. Nah, saya berdoa, di tengah COVID ini, kita tidak murtad, kita tidak marah, tapi kita menemukan sisi yang lain, yang saya belum kenal seterusnya. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan penyembuh. Ada seorang ibu yang terkena COVID kemarin. Ya, Mulince kontak langsung dengan dia, mendengar ceritanya. Begitu dia dapat COVID, dia ketakutan dan malu. Dan dia berpikir bahwa dia terkutuk. Di tengah keadaan begitu dia sakit, batuk dan sebagainya. Dia baca firman Tuhan, Yesaya 53. Dia nangis baca ayat itu. Ya, Tuhan telah menanggung segala kejahatan kita. Kita yang terkutuk dimuliakan dengan kematian Kristus. Dia dijamah Tuhan, dia melihat sisi yang dia belum lihat sebelumnya. Ya, kita bisa dengar firman, tapi apakah kita lihat di mind kita belum tentu. Makanya doa saya tadi biar Tuhan kasih lihat di mindnya kita. Dan dia melihat ternyata Yesus sudah terkutuk buat dia. COVID ini bukan kutukan, tapi ini untuk membawa dia dekat sama Tuhan. Lihat Tuhan lebih dalam lagi. Seperti Joshua menemukan hal yang belum pernah dia temukan sebelum. Dan dia bersuka cita. Dan Tuhan sembuhkan dia. Bahkan di dalam situasi COVID sekarang ini, kami ada mentor beberapa pernikahan. Ya. Pernikahan yang pakai Zoom aja gitu loh. Jadi kita harus konseling mereka lewat Zoom. Dan saya lihat begini, di tengah pandemi ini mereka sudah melayani Tuhan. Mereka sudah mendidik anak. Mereka sudah melakukan banyak hal yang benar. Tapi kok begini keluarga mereka? Tapi ternyata di tengah itu, Tuhan mau mereka lebih dalam lagi. Kami sudah didik anak, Tuhan mau lebih benar lagi kamu didik. Kami sudah membangun hubungan dengan Tuhan mau lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Ini yang nubuatannya Yeskiel. Masuk ke air di mata kaki, masuk lebih dalam, naik ke lutut, masuk sampai di pinggir, masuk sampai leher dan berenang dalam hadirat Tuhan. That's it yang Tuhan mau. Ini tahun yang Tuhan ingin dapatkan dari kita. Jangan miss itu. Ya. Saya tidak mau nakut-nakutin kalau kita nggak cari Tuhan kita akan kena. Saya mau lihat positifnya. Bahwa Tuhan mau engkau lebih lagi dengan dia. Dia kangen sama kita. Orang kalau sudah menikah kangen-kangenan pasti.
atau lagi fall in love, lagi suka-sukaan gitu, pasti kangen. Nah begitulah Tuhan ini, musim ini Tuhan lagi kangen sama kamu. Amin. Saya berdoa Roh Kudus menerjemahkan jauh lebih banyak dari ini. Ya. Bahkan dalam evaluasi keluarga kami awal tahun kemarin, hal yang sama saya temukan juga. Saya pikir saya sudah jadi bapak yang baik, ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Masih ada koreksi dari anak-anak, dari istri saya kurang gitu. Saya bilang, yes Tuhan, saya mau lebih lagi. Begitu juga istri saya, begitu juga anak-anak kami. Ada hal-hal yang perlu kita lebih baik lagi. Jadi perintah Tuhan yang diberikan pada Yosua tahu betul. Nah saya percaya ini message untuk kita di awal tahun ini. Lebih lagi. Amin. Yang kedua, setiap orang atau suku punya kesempatan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel. Dari tiap-tiap suku untuk menyertai imam itu menyeberang pertama itu ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang pandang bulu, ya. Bahkan Tuhan katakan umatku binasa bukan karena kurang berdoa, tapi kurang pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap suku, dia mau terhubung dengan dia. Itu kesempatan. Ya. Kalau enggak, kita cenderung lempeng aja hidup. Atau kalau di Bali ini, subemulukito. Ya, misalnya ya. Subemulukito tuh, kalau sudah dulu begitu ya begitu terus sampai hayat ini selesai. Itu satu istilah. Nah, kita nggak hati-hati, kita masuk tahun ini ya, dulu tahun 2019 ke 20 ya begini aja, sekarang begini juga. Itu namanya lempeng aja. Subemulukito namanya. Saya mau bilang jangan begitu berpikirnya. Ya, ini tahun kesempatan buat kita. Maka dibilang tiap orang, tiap suku, ya. Orang cenderung gini, cenderung lempeng aja, ke gereja juga ya ke gereja saja. Berdoa ya berdoa saja. Baca Alkitab ya baca saja gitu. Nah Tuhan tuh enggak begitu. Dia mau setiap waktu dengan dia tuh spesial. Sama aja pasangan saudara-saudara punya pasangan, pokoknya ketemu aja, pokoknya sama-sama aja. Enggak, mau ada yang spesial. Nah, kita tuh di hadapan Tuhan tuh seperti istri. Istri itu selalu suka kejutan. Kalau suami-suami sini atau yang lagi pacaran, kalau sudah pergi kemana-mana pulang bawa sesuatu lah. Kalau nggak ada bunga, suruh petik aja bunga di sini, cabut satu tangkai itu sembunyi di belakang sini. Begitu ketemu, hai, pasti dia bilang, aduh, di mana gitu. Pasti dia begitu. Mau bunganya jelek, pokoknya kalau Anda do something yang spesial dia langsung begitu. Coba aja ya, bapak coba di rumah nanti. Saya garanti mereka akan bilang, wow, atau kalaupun dia marah, tumben, tapi juga ada gejolak di dalam gitu. Nah, artinya begini. Istri itu suka kejutan. Artinya begini. Sama hal, kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau kejutan. Yang spesial. Hari ini saya mau lebih lagi dengan Tuhan. Hari ini saya mau beri yang terbaik. Saya mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau melayani Tuhan dengan lebih daripada sebelumnya. Itu yang Tuhan nantikan kita. Ya. Jadi di awal tahun 2020 ini coba duduk diam. Renungkan Tuhan. Bahasa roh sedikit. Biarkan Tuhan taruh sesuatu di mind kita gitu. Jangan jadi Kristen yang lempeng aja. Pokoknya jalan aja terus. Mau 2021, 22, pokoknya jalan aja terus. Jangan gitu. Apa yang Tuhan mau? Biar seperti Joshua, clear. Ini perintah Tuhan. Dan saya bilang bahwa setiap orang punya kesempatan terhubung dengan Tuhan. Maka dia bilang, pilihlah 12 orang dari setiap suku. Artinya dia bilang, kan Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bangsa itu etne. Atau setiap suku yang terkecil itu harus ada perwakilan. Nah ini juga Joshua mengutip ini berbicara setiap orang punya kesempatan yang sama. Anda bisa mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Anda bisa berjalan dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Anda bisa ketemu dengan order-order yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Selalu hal yang mengejutkan Anda apa yang Tuhan kerjakan.
Tuhan itu Bapa, suami, dia tahu betul istri itu pengen apa. Dan dia selalu mau kasih kejutan sama kita. Tapi kita mau nggak ketemu dia? Ya? Jadi, jangan lempeng aja. Seperti saya dengar cerita, ada seorang anak muda yang papanya diberkati luar biasa. Kaya banget papanya. Terus dia sudah selesai kuliah, terus saya tanya, dia kerja apa sekarang? Jawabannya begini, ngapain juga kerja, orang bapaknya kaya begitu. Nah, saya bilang, kasihan banget hidup orang ini. Surga kirim dia ke bumi, karena papanya kaya, terus dia tidak bikin apa-apa. Kasihan banget potensi karunia yang ditanam dalam dirinya, untuk memberkati dunia ini, dia tidak bikin apa-apa. Halo, mungkin kita tidak sama kayak dia yang bapak kita kaya begitu. Tapi kalau kita hidup di 2021 cuma lempeng aja, itu sama kayak dia. Potensi kita, karunia kita, gak dimanifestasikan dalam hidup. Sama kayak dia berarti. Kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan. Kita masih hidup di 2021 ini, ada sesuatu yang Tuhan mau eksploitasi. Mau Tuhan gunakan. Sehingga lewat hidup Anda dan saya, dunia tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Kan dia sanggup mengerjakan dalam hidup Anda dan saya. Artinya begini, setiap Anda punya kesempatan mengalami peristiwa-peristiwa dengan Tuhan. Itu maksudnya. Setiap Anda. Kecuali kalau kita mau lempeng aja, kita nggak kebagian di situ. Duduklah, nantikan Tuhan, dan nikmati Tuhan. Karena siapapun kita punya kesempatan untuk dipakai Tuhan melakukan kehendak-Nya. Atau mungkin begini, langkah praktisnya gimana sih Pak ini? Gini aja. Naikkan kepedulian Anda kepada orang lain. Itu cara paling gampang berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai peduli sama orang. Perhatikan orang lain. Dan waktu Anda mulai perhatikan orang lain, mulai mengurus orang lain, orang ini aneh sekali diomongin gak bisa, Anda terus lakukan. Anda buat sesuatu untuk dia, terus mendoakan dia. Anda mulai melihat, ternyata Tuhan jawab doa saya. Kok Tuhan bisa rubah dia? Itu namanya Anda dapat kesempatan dipakai Tuhan untuk mujizatnya. Jadi mulai naikkan sedikit aja kepedulian pada orang lain. Mulai sensitif, Tuhan mau apa hari ini? Mulai Tuhan bilang tabur ke sini, tabur ke situ. Anda mulai dengar, wow, orang itu bilang, Pak Dedi kok sensitif sekali. Kenapa? Saya lagi doa dari kemarin ini Pak. Kok Pak bisa lakukan ini? Terima kasih Tuhan pakai saya. Jadi waktu kita mulai peduli sama orang, Tuhan akan arahkan kita apa yang harus kita lakukan. Dan hal praktis lain yang bisa kita lakukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di waktu yang musim tidak pasti ini. Melayani di gereja. Mungkin saya bilang, melayani apa ya? Pegang aja itu termogan itu. Orang datang, cetek. Anda sudah melayani. Atau hanya Anda berdiri depan, oke. Pak, Ibu tolong cuci tangan. Anda siapkan tisu. Yang sudah melayani sekian lama, coba mentor orang lain. Sini melayani. Ajarin dia bagaimana cara ngajar orang untuk kasih tahu cuci tangan. Jangan begini. Bu, cuci tangan dulu. Yang bersih. Jangan begitu. Ajarin dia caranya. Maaf Bu, cuci yang betul ya. Ini sabun, ini tisunya gitu. Atau melayani hanya berdiri depan situ, ada kursi kosong, silakan Pak duduk di situ. Terus bilang, enggak, saya mau di sana aja. Pak, harus di sini Pak. Jangan digituin. Ya. Atau belajar sama Pak Purnama bagaimana menegur orang untuk yang turunkan masker. Maaf Bu, tolong naikkan lagi maskernya. Kalau dia nggak mau, Bu, maaf Bu, harus naik kita. Diajarin nanti caranya. Jadi waktu kita mulai melayani, mulai kelihatan potensi kita, mulai kelihatan karunia kita, mulai kelihatan Tuhan bersama dengan saya. Mulai kelihatan urapan kita. Mulai ada picture Tuhan pakai saya.
Itu hal praktis yang bisa kita lakukan, ya. Itu langkah yang bagus, ya. Karena setiap Anda punya kesempatan mengalami Tuhan di tahun 2021 ini. Makanya Joshua bilang, pilih 12 orang dari setiap suku. Artinya setiap orang punya kesempatan. Dan yang terakhir, ini penting juga, ya. Pokoknya saya ngomong itu penting lah, Pak. Ya. Setiap orang memberi warisan pengalaman hidup. Setiap orang. Makanya Joshua bilang, pilihlah dari bangsa ini 12 orang dari tiap suku. Perintahkan mereka untuk ambil satu batu dan dibawa ke tepi, ke tempat penginapan mereka di situ. Kemudian disusun 12 batu itu seperti stupa gitu, seperti apa ya? Pokoknya sebagai tanda supaya nanti kalau anak-anakmu tanya, apa ini Pak? Ini batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan. Pada waktu itu sungai ini kering. Kenapa bisa kering Pak? Karena begitu tabut Tuhan jalan, air berhenti. Masa Pak? Iya, pernah terjadi. Wow, Tuhan bisa. Nah, waktu anak itu melihat Tuhan bisa, itu namanya pengetahuan. Dan waktu dia menghadapi situasi yang sulit nanti, Tuhan pernah berhentikan sungai Yordan. Berarti masalah ini terlalu kecil buat Tuhan. Artinya begini, warisan yang diciptakan itu, Tuhan mau Joshua diotentikkan untuk menjadi berita bagi generasi demi generasi. Semua keturunan tahu. Jadi Tuhan memberi kesempatan pada setiap etne, setiap suku, setiap orang memberi warisan hidup, pengalaman hidup kepada next generation. Setiap Anda, siapapun Anda, mau anak muda, teenager, orang tua, bapak-bapak, istri, Anda punya kesempatan untuk pengalaman hidupmu menjadi warisan untuk ada iman di next generation. Setiap Anda. Jadi jangan lempang saja, jangan juga tidak bikin apa-apa. Saya ingat gini ya, jadi karena itu begini ya, jangan marah kalau ada masalah. Ya. Jangan ngomel, jangan banting meja, jangan buang TV ke sumur. Karena setiap masalah yang kita hadapi itu berpotensi untuk menjadi warisan, baik atau buruk. Misalnya saudara ada masalah sama tetangga, saudara ribut, lempar batu, lempar semua. Next generation lihat, oh begitu cara menghadapi masalah sama tetangga. Atau waktu ada masalah sama tetangga, saudara bikin kue, cari sesuatu, bawa ke mereka. Duduk ngobrol, terjadi pemulihan. Next generation lihat, oh begitu cara menghadapi kalau ada masalah sama tetangga. Ini diotentikan, ini cerita itu untuk begitu. Artinya kalau ada masalah jangan ngomel, tapi dengar Tuhan mau ngomong apa. Jadi clear sekali perintah untuk Joshua. Saya ingat betul waktu baru punya anak waktu itu, yang pasti saya sambulin aja, bukan saya sendiri. Terus tidak ada uang buat beli susu. Tapi saya ingat betul, air nasi plus doa jadi susu berkualitas super. Lalu lihat aja anak saya mana yang paling sehat, itu dia semua. Kualitas super susunya semua. Di tengah tidak ada uang, tapi dengan plus doa saja itu berkualitas. Dan ini saya dikonfirm oleh sebuah cerita seorang misionaris dari Open Doors ya. Artikel, ada seorang ibu, suaminya meninggal di tempat di ladang misi, kemudian anaknya sakit demam, dia nggak tahu harus bikin apa, mau ke dokter jauh, obat nggak punya, dia cuma punya kopi. Dia bikin kopi, anaknya udah panas tinggi, dia takut step, dia bikin kopi plus doa, dikasih minum sama anak itu, sembuh panasnya. Jadi apa aja plus doa itu punya potensi jadi kualitas super. Tergantung kita mau lihat apa gitu. Nah, dengan saya cerita begini, Anda nanti mungkin mengalami hal yang sama kayak gitu, cerita ini jadi warisan buat Anda. Oh,
Gitu, walaupun gak punya susu, jangan bilang, waduh kita nih sial banget, keluarga gak bisa beli susu buat anak tetangga kita, mereka diberkati, kita nih apa terkutuk kita. Ini pandangan aneh. Tapi kalau Anda bilang, oke, tetangga itu oke, Tuhan berkati, apa yang saya punya sekarang? Oh, cuma air nasi. Air nasi plus doa. Jadi susu berkualitas super. Kami juga mengalami di mana waktu itu tidak bisa bayar uang listrik. Saya bisa ingat betul. Belajar sensitif sama Tuhan. Tuhan punya cara berkati kita. Tuhan punya pintu-pintu, terlalu banyak pintu yang Tuhan bisa buka buat kita. Amin. Jadi mujizat yang Joshua alami adalah warisan buat next generation. Setiap orang bawa batu untuk susun. Nah, setiap Anda juga punya batu-batu pengalaman dengan Tuhan. Itu warisan untuk your next generation. Setiap Anda punya kesempatan. Coba pegang dada saudara begini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan. Hidup saya menjadi warisan buat next generation. Jadi di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Dia sedang melanjutkan perjalanan Dia bersama dengan kita. Amin. Mulai peduli kepada orang lain, mulai cari pintu untuk melayani bahkan di gereja, itu bagus. Karena kalau di gereja Anda melayani, Anda lambat ditegur. Tapi nggak dibayar kalau ditegur-tegur. Nah, kalau di tempat kerja kan Anda ditegur karena dibayar, jadi Anda bisa tahan bantingan di situ. Kalau di gereja Anda udah nggak dibayar, ditegur lagi, dimarah-marahin lagi. Asik gitu. Saya bukan itu yang saya lakukan, itu yang saya alami, soal. Tapi saya jadi bagus hati saya. Dan waktu kami menggunakan Zoom untuk mengkonseling keluarga-keluarga, mereka dipulihkan. Kami ngobrol sama anak-anak. Saya lihat apa mereka dapat. Mereka lihat, oh ternyata bisa ya. Lewat Zoom juga bisa merubah orang. Oh ternyata Tuhan itu sanggup merubah pernikahan yang sudah buruk sekalipun. Yang sudah talak 3 sekalipun bisa mundur menjadi talak 0. Tuhan sanggup. Ya. Jadi bahkan waktu kita melakukan evaluasi, banyak hidup kita yang ternyata jadi berkat buat satu dan yang lain. Dan itulah caranya Tuhan mau kita hidup di tahun 2021 ini. Amin. Jadi hidup Anda dan saya ini penuh tragedi dengan Tuhan, penuh misteri, penuh perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah warisan untuk next generation. Saya tutup dengan firman Tuhan di Yesaya 53 ayat ke-6 dan 7. Ya, bisa keluarin gambarnya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Ada gambarnya? Ya. Tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita. Dia menjadi tidak berdaya, seperti kita tidak berdaya terhadap dosa. Supaya dia mau, dia keluar sebagai pemenang. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita juga bisa menang. Dan kita juga bisa mentaati perintah Tuhan. Dengan clear, ini yang Tuhan ngomong sama saya di tahun 2021. Dan setiap Anda punya kesempatan untuk mengalami mujizat demi mujizat. Perkara-perkara yang Tuhan sediakan, even di tengah pandemi COVID ini, bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk memberi kesempatan go deeper with God, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi sepanjang hidup kita ini, dengar baik-baik, itu adalah warisan untuk our next generation. Begitu pentingnya hidup kita saat ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala saudara. Renungkanlah apa yang saya bagikan ini.
biar menjadi satu rema pribadi. Tuhan Yesus, aku berdoa, tolong setiap jemaat kami mendengar apa yang disampaikan ini tidak berlalu begitu saja, tanamkan dalam setiap pribadi. Sementara tim musik menyanyikan lagu ini, buka hati saudara, komunikasilah dengan Bapa di surga. Dia ingin berbicara kepada Anda. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.